Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Krotayun dari kelas 10-6 SMA Negeri 7 Kota Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan apa itu peran penting ulama dalam sejarah Islam Indonesia. Peran ulama itu apa ya? Ulama memiliki peran sentral, tidak hanya sebagai penyebar agama, tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat dan pemersatu bangsa di Nusantara. Mereka adalah tokoh-tokoh yang membawa dan mengajarkan ajaran Islam dengan cara yang damai, adaptif, dan berkelanjutan. Lalu yang pertama adalah metode penyebaran Islam yang adaptif. Para ulama, terutama di masa awal seperti Wali Songo di Jawa, menyebarkan Islam melalui pendekatan yang bijaksana atau hikmah dan penuh keteladanan atau mau'izah hasanah. Mereka tidak menggunakan kekerasan, melainkan menggunakan asimilasi budaya, yaitu Islam diperkenalkan dengan mengakomodasi budaya lokal yang sudah ada, seperti melalui seni, musik, yaitu seperti gamelan, arsitektur seperti masjid, dan tradisi, contohnya adalah penggunaan wayang. Itu ada asimilasi budaya. Islam diperkenalkan dengan mengakomodasi budaya lokal yang sudah ada, seperti melalui seni, musik atau gamelan, arsitektur seperti masjid, dan tradisi. Contohnya adalah penggunaan wayang oleh Sunan Kalijaga untuk menyampaikan ajaran tauhid. Pendidikan dan dakwah. Mereka mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan dan pengkaderan ulama, serta aktif berdakwah dari desa ke desa. Lalu ada perdagangan dan pernikahan. Beberapa ulama menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan dan menjalin ikatan pernikahan dengan bangsawan lokal. Lalu yang kedua ada bidang-bidang keteladanan ulama. Ada beberapa aspek yang patut diteladani dari peran ulama. Apa aja yaitu yang pertama, ketaatan dan keilmuan. Senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, serta memiliki ilmu agama yang mendalam untuk membimbing anak. Mulia atau tawadu menunjukkan kerendahan hati, kesabaran, dan kasih sayang dalam berinteraksi dengan masyarakat, bahkan kepada mereka yang berbeda keyakinan. Lalu juga ada semangat juang atau jihad, bukan hanya dalam perang, tetapi dalam konteks membela kebenaran, melawan penjajah, dan memperjuangkan nasib rakyat, seperti yang ditunjukkan oleh Pangeran Diponegoro atau Kiai Haji Hashim Asy'ari. Lalu ada inovasi sosial budaya, mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal, sehingga Islam diterima tanpa menghilangkan identitas budaya bangsa. Ada kemandirian dan ekonomi. Beberapa ulama juga berperan dalam menggerakkan ekonomi umat, mengajarkan keterampilan, dan mendorong kemandirian masyarakat. Ada nilai-nilai utama yang perlu diteladani, yaitu toleransi atau tasamuh, menerima perbedaan dan hidup berdampingan secara damai dengan kelompok, agama, atau budaya lain. Islam di Indonesia dikenal dengan prinsip Islam Nusantara yang menekankan keseimbangan, kesederhanaan atau zuhud, hidup tidak berlebihan dan mementingkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Lalu ada nasionalisme. Apa sih yang dimaksud nasionalisme? Yaitu para ulama memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan NKRI. Mereka mengajarkan bahwa membela negara adalah bagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Lalu ada contoh nyatanya, yaitu Wali Songo. Mereka mengajarkan Islam secara bertahap, mulai dari akidah, syariat, hingga akhlak, menggunakan media yang familiar dengan masyarakat Jawa Barat saat itu. Ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu dia sebagai pendiri NU, menekankan pentingnya pendidikan berbasis pesantren dan mengeluarkan fatwa resolusi jihad untuk membela tanah air dari penjajah. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia adalah pendiri Muhammadiyah, melakukan pembaruan pendidikan dan amal usaha seperti rumah sakit dan panti asuhan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup umat. Meladani umat adalah cara kita melanjutkan perjuangan mereka, menguatkan iman, memperluas ilmu, menjaga persatuan, dan berkontribusi aktif untuk kemajuan bangsa. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat apa yang tadi saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.